Shalom keluarga PCC. Salam. Apa kabarnya? Hai, bless. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan ya, kita berada di Danko ini, kita berkumpul untuk memuji dan menyembah. Bagaimana kita hari ini bisa berkumpul, kita bersuka cita, kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bagaimana? Sehat semua? Amin, sehat. Amin. Puji Tuhan. Kalau sakit nggak masalah. Nanti kita sudah ada terapinya ya. Ada obatnya juga. Jadi semua masalah tidak akan pernah ada. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kita pada satu sisi di hadapan hadiratmu Bapak untuk mengucapkan syukur dan memuji menyembahmu Bapak. Karena kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami Bapak. Perkenalan dalam hidup kami Bapak. Kami bersyukur berterima kasih Bapak. Karena juga pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman. Taburan firman yang kami terima Bapak. Kasih karunia yang sangat besar dalam hidup kami terima dan kami nikmati Bapak. Kami percaya dan kami pasti menerima dan kami sudah terima, kami sudah menikmatinya. Ke depan kami akan lebih lagi Bapak karena berkat-berkat rohani jasmani yang telah Kau berikan dalam hidup kami Bapak. Kami percaya Bapak karena perspektif kekal yang daripada mula yang kami terima Bapak. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam setiap hidup kami karena kami terang bagi hidup kami Bapak. Berkati cara ini Bapak dari awal hingga akhir dan anak-anak-Mu yang belum sampai di perjalanan perlindungan-Mu pada mereka Bapak. Yang sedang sakit disembuhkan, kami percaya Bapak. Esok kami akan berkumpul dan memuji dan menyembah-Mu dan kami mendengarkan firman-Mu Bapak. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya. Salam. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa hadir di sini untuk beribadah bersama di sisi. Kita pastinya akan membiarkan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan awal ibadah ini dengan kita mengucap syukur. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Pastinya
kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Itu yang kami rayakan pada hari ini, karena begitu besar itu semua baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak satupun Tuhan, kami dapat mengukurnya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga itu mengubah kehidupan kami dan membawa kehidupan kami ke arah yang lebih baik lagi, menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, kami bertumbuh dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk siang hari ini, pagi hari ini. Kami merayakan itu semua dan kami menerima yang terbaik kepada Engkau. Benih firman-Mu itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan pertumbuhannya Engkau yang melakukan segala sesuatunya Tuhan. Bagian kami menerima dan kami mau ikuti, kami mengerti, kami merenungkan. Dan itu semua akan hari demi hari memberikan kami pewahyuan oleh Roh Kudus yang membimbing kami, yang memberikan kami pengetahuan, yang mengajar kami bagaimana kami melakukan setiap firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau bersepakat dengan firman-Mu pada hari ini, dan mari kita semua terima semua yang daripada Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Saya diberkati. Saya disayang Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Katakan kiri kananmu, kamu juga disayang Tuhan. Aku juga menyayangimu. Nanti makan bareng ya. Nah, kita mau bahas tentang perspektif kekal. Ya, perspektif kekal. Perspektif itu apa? Ya, perspektif itu kata sudut pandang. Gimana kita menyudut atau berdiri? Nah, itulah sudut pandang kita. Ya, saya berdiri di sini, saya bisa melihat siapa yang mendengarkan, siapa yang ngantuk bisa kelihatan. Itu sudut pandang. Tetapi kalau sudut pandang dari depan sana, ya nggak bisa, yang belakangnya nggak akan kelihatan. Ya, nah, sudut pandang itu bagi cara kita melihat, dari arah mana kita melihat. Ya, nah, kita di sini membahas tentang udah mau mulai bab terakhir ya, tentang spirit of excellence, ya, roh keunggulan yang diajarkan di dalam gereja kita, ya, bagaimana kita mengalami promosi demi promosi, ya, dan itu semua ada di YouTube kita, ya, PCC. Itu bisa dibuka lagi, dipelajari lagi, karena itu memang untuk kita semuanya, ya, termasuk saya juga, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita mengalami promosi demi promosi daripada Tuhan, ya. Nggak bisa sekali belajar, sekali dengar terus langsung terjadi, enggak, ya. Perlu direnungkan, perlu dicerna, perlu dihidupi dalam kehidupan kita. Ya. Saya pun begitu saya khotbah, nanti sore saya dengerin lagi, besok saya ternyata seperti itu. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut si ganteng ini, ya, semuanya ya sumbernya dari Tuhan. Gitu. Jadi saya itu belajar, ngomong gini juga saya belajar, ya. Nah, melihat jauh melampaui apa yang ada hari ini, itu kita belajar. Ya, salah satu kelemahan terbesar orang percaya hari ini, ya, nggak ngomong orang yang tidak percaya, ya, ngomong orang yang percaya hari ini adalah hidup dengan perspektif jangka pendek. Ya, kita terlalu memikirkan apa kata orang, benar nggak? Ya, wah kata orang gimana nih kalau aku seperti ini? Ya, bukan kata orang nggak penting, ya, itu kontrol sosial juga penting, tapi yang terlebih penting apa? Bukan kata orang itu. Yang terlebih penting adalah identitas diri kita harus kuat. Ya. Apa yang kita kerjakan itu sudah sesuai enggak, ya, dengan kebenaran itu sendiri. Ya. Nah, jangan-jangan nanti saya dikritik, benar enggak? Ya. Waduh, kalau aku melakukan ini, kebenaran ini, nanti saya dikritik lah, dianggap sok suci lah, ya. Terus kita bisa kehilangan teman, ya. Wah, aku melakukan ini, aku nggak ikut ini, nanti teman-temanku yang di situ pada keluar semua,
menjauh dari aku atau bahkan nomorku diblokir. Ya. Takut nggak punya teman lagi. Atau tidak disukai, ditolak, disendirikan, ya. Kita nggak digubris. Kalau ada berita hari ini nyampe ke kitanya besok. Ya, bisa aja kan. Nah, padahal Yesus sama sekali tidak hidup untuk menyenangkan manusia. Amin. Yesus ketika datang di dunia ini untuk manusia. Tapi dia hidup bukan untuk menyenangkan manusia. Ya, ia hidup untuk menyenangkan siapa? Hati Bapaknya. Ya. Nah, misalkan seperti ini, seorang anak kecil naik ke puncak gunung tinggi bersama ayahnya. Ya, di bawah mobil, di bawah ini, kalau dia ada di bawah sebelum dia naik ke gunung, ya, kita ada di bawah, nampaknya mobil ini kelihatan besar, truk, bis, ya. Kita kalah tinggi sama mobil ini. Ya, tetapi ketika kita ada di atas gedung atau di atas pegunungan, kita lihat mobil-mobil itu kecil atau besar? Kecil. Ya. Nah, perspektif menentukan apa yang kita lihat. Sudut pandang di mana kita ada itu menentukan apa yang kita lihat, seberapa besar yang kita lihat, ya. Dan seberapa kecilnya masalah itu menjadi berarti atau tidak. Nah, begitu pula iman kita juga seperti itu. Kalau kita melihat dari perspektif dunia, masalah ini tampak besar. Benar nggak? Ya. Ke depan ini berita-berita dunia sangat luar biasa mengerikan, besarnya, ya. Itu kenyataan, ya kenyataan, ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sudut kekekalan, semuanya akan bisa berubah. Cara pandang kita akan merubah segala sesuatu apa yang kita lihat. Ya. Nah, kita buka Yohanes 6 ayat 51 sampai 67. Kita baca di Yohanes 6 ayat 51 dulu. Yohanes 6 ayat 51. Sudah ketemu? Amin? Amin ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dari yang menunjuk dia sendiri ini roti hidup, kalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya. Nah, Yesus ketika ngomong seperti ini, akulah roti hidup, orang-orang jadi salah paham. Mereka mengira Yesus ini mengajarkan apa? Orang yang namanya apa? Kanibalisme. Ya. Mereka, kok Yesus ini ngajarin suruh makan dagingnya, suruh kanibal, nah, kan salah paham jadinya. Ya. Namun apa yang Yesus lakukan? Dia minta maaf nggak? Enggak. Oh maaf, aku udah salah ngomong. Enggak kayak gitu, ya kan? Dan dia justru tidak melunakkan firman-Nya juga. Tidak mencoba menyenangkan pendengaran para muridnya juga enggak. Bahkan mempertegas ucapannya lagi, dipertegas lagi. Kita baca di ayat 53-nya. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging manusia, anak manusia ini, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Loh kan? Tambah lagi, udah makan dagingnya, minum darahnya. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya Yohanes 6 ayat 66. Ya. Mulai dari waktu itu, sejak Yesus ngomong itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Amin. Ya. Murid-muridnya tambah terpukau, tambah memutuskan ikut, apa tambah lari? Lari. Ya. Dan Yesus bingung enggak? Enggak bingung. Yang dia katakan kebenaran. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang kebenaran dan kita akhirnya tidak punya pengikut lagi, ya, terus, aduh, aku berarti harus sama nih dengan yang lainnya.
Nggak seperti itu toh. Ya, tetap kebenaran harus dikatakan kebenaran itu. Ya. Dan Yesus bahkan bertanya nih pada muridnya yang tersisa. Ayat 67. Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? SB, mau ikut pergi? Jadi sama, kita pun dari sisi murid juga kadang-kadang kita juga harus bisa ngerti, oh ini kebenaran. Tapi kok teman-temanku pada ke sana ya? Nah, itu kita mau putuskan mana? Pilihan terserah di kita, ya kan? Tuhan tidak memaksa. Ya, kamu nggak pergi sekalian nih ke sana, nggak juga kan? Ya, pilihan tetap ada di murid-muridnya. Yesus nggak berkata, awas loh, kalau kamu ke sana ya tak berkati. Nggak kayak gitu toh. Ayo coba ke sana ya, ke sana ya, kau berani. Ya, tak teples kalau nanti. Nggak kayak gitu toh. Tawari, mau ke sana juga, ayo silakan. Ya, nah, Yesus tidak pernah mempertaruhkan kebenaran demi disukai manusia. Ya. Nah, kita memang lebih sering takut kehilangan pengikut media sosial daripada kehilangan kebenaran. Memang kadang-kadang saya juga subscribe group berapa ya? Loh, kok berkurang? Loh, berkurang 1 kok bertambah lagi 9. Nah, aku mau belajar untuk ini harus aku berikan jadi berkat kebenaran ini dan biarlah semua orang menikmati. Gitu aja. Ya. Sehingga apa? Aku enggak ketika menurun ya aku terus menurun biarin aja. Atau hari ini enggak pada worship ya wis lah, ya kan? Enggak, aku sama ini tetap worship. Tiap hari Rabu itu kami tetap worship. Walaupun sekarang udah enggak ada undang lagi, tapi sebenarnya tahu, kalau setiap hari Rabu, kalau kita nggak pelayan keluar, pasti kita bersih tempat ini. Ya. Nah, banyak pemimpin rohani tahu kebenaran ini, tidak bicara tentang orang Kristen biasa atau jemaat, tapi pemimpin rohani sudah tahu kebenaran, tapi tidak mengajarkannya karena apa? Nggak populer pengajarannya. Yang lagi populer sekarang apa sih? Bencana alam, akhir zaman, ya toh. Terus kemudian apa? Investasi sekarang seperti apa? Yang lagi populer seperti itu. Yang lagi populer orang-orang yang punya karunia-karunia. Salah nggak itu? Nggak salah. Tetapi fokus kita pada siapa sekarang? Ya, perspektif kekekalan itu di mana? Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Seorang dokter mengetahui ada tumor nih di pasiennya. Nah, kalau dia jujur, nanti pasien itu marah, nggak sama aku lagi gimana? Nah, ya kan? Nah, begitu pula kita harus memberitahu kebenaran yang menyelamatkan. Kalau dokter itu nggak ngomong secara jujur, akhirnya apa? Pasiennya nggak ngerti. Oh, itu baik-baik saja, kok besok mati, wah diprotes. Oh, ternyata dia kanker. Ya kan? Nah, nggak seperti itu. Jadi, kalau ada kebenaran, kadang-kadang kita waktu mendoakan juga, saya sama ini nah Yesus ngomongnya piye ya kadang-kadang, tapi kan kita nggak bisa memutuskan harapan seseorang, tetap masih ada harapan. Karena apa? Kematian itu bukan kehendak Tuhan gitu loh. Tuhan maunya kita hidup terus, hidup sehat, merdeka dan makmur sampai masa tua gitu loh. Ya, Tuhan menghendaki seperti itu. Tapi kalau kondisinya seperti ini dan dia nggak punya iman untuk dia sembuh, kalau ngomong gampang ya, ngomong iman ya bisa ya, tapi hati kan kita tahu, bisa rasakan, ya kan? Ini nanti lagi sebentar lagi lah, kita harus mempersiapkan keluarganya. Kita bicaranya ngomong ke keluarganya sehingga dia siap untuk menerima apa yang akan terjadi, seperti itu. Ya, karena apa? Kebenaran harus disampaikan, seperti itu. Ya, nah guru kita sering alami bagaimana Tuhan menegur dia. Ya. Berbicaralah, berikan mereka pilihan menerima atau menolak firman-Ku, sampai seperti itu. Ya. Berbicara aja kebenaran itu. Berikan mereka pilihan. Jadi ketika kita bicara kebenaran, kita jangan paksakan kamu harus terima ya, enggak. Tapi berikan dia pilihan mau terima atau menolak firman. Itu aja. Ya. Jadi tidak berkata karena takut ditolak, berarti kita mengambil hak orang lain untuk mendengar kebenaran itu. Jadi kalau kita takut ditolak,
Itu sama aja kita mengambil hak orang itu untuk menerima kebenaran. Jadi ya katakan aja gitu. Yohanes 8 ayat 32. Ya, ini. Yohanes 8 ayat 32. Silahkan dibaca, siapa mau baca. Yohanes 8 ayat 32. Amin. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau saya menghalangi orang terima kebenaran, berarti saya menghalangi orang itu mengalami kemerdekaan. Seperti itu. Kalau kita menyatakan, memberitakan tentang kebenaran, berarti kita memberikan kesempatan pada orang itu untuk mengalami apa? Kemerdekaan. Amin. Merdeka. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menahan kebenaran akan takut ditolak, berarti kita menahan kesempatan mereka untuk merdeka. Ya, seperti kemarin kami melayani di Panti Reda, ya kan? Saya tidak pernah bicara pada yang sepuh-sepuh itu, ya kan? Ya sudah di-upgrade rambutnya dari hitam ke silver, ya kan? Nah, beberapa rekan juga orang biasa Pak Sambai, ya wis. Ketika kalau saya, aduh Tuhan, sempat ngedek juga loh ya. Karena apa? Itu Panti Reda, mereka tiap hari ibadah, mereka tiap hari baca firman. Mungkin lebih katam daripada aku gitu loh. baca Alkitabnya. Sempat ngedek juga, bagaimana aku kalau sang Roh Kudus pimpin aku ya. Karena aku mau berbicara tentang kebenaranmu, supaya mereka mengalami kemerdekaan gitu loh. Ya gitu aja. Ketika kita sampaikan, kemudian mereka bersukacita ya. Mereka merasakan ada kemerdekaan dan kita bimbing untuk mereka lahir baru, menjadi ciptaan baru, ya. Dan saat itu juga mereka mengerti bahwa mereka sudah menerima apa yang namanya kebebasan itu, apa yang namanya keselamatan, ya. Bahkan ada yang dari seberang, ada di situ juga mereka ikut mengakui. Ada beberapa, ya. Mereka ikut mengakui bagaimana mau menerima percaya pada Tuhan Yesus melalui lahir baru. Ya, artinya apa? Kalau hari itu tidak saya sampaikan tentang kebenaran dan aku tidak menantang mereka untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, masih ada beberapa orang yang belum mengalami kemerdekaan. Amin. Ya. Nah, kalau kita diam, ya mungkin dunia mendefinisikan kurangnya moralitas, gereja diam agar tidak dibenci, ya kan, takut dibenci, takut diambrukkan, takut dibakar dan lain sebagainya, ya kan. Itu namanya kita kompromi gitu loh sama dunia itu. Ya, kita minta hikmat Tuhan bagaimana kita bisa tetap di dalam kebenaran itu, tetapi dunia ini tetap bisa menerima kita. Bisa tetap mereka itu merasakan buah kita adalah buah yang baik, buah yang enak. Amin. Ya. Kita andalkan Tuhan. Nah, kita lihat teladan dari Sadrah, Mesakh dan Abednego ya. Mereka tidak mau sujud pada patung Nebukadnezar. Ya, bahkan ketika diancam kematian. Ya. Kita lihat Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Kita lihat Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Sudah ketemu? Amin. Daniel Perjanjian Lama 3 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Ya. Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, tapi sekalipun tidak, kita tidak kompromi. Karena apa? Mereka tidak memandang hidup dari 80 tahun mereka hidup.
melainkan apa? Memandang dari kekekalan. Amin. Ya. Banyak pejabat Babel tahu patung itu dibuat oleh tangan manusia. Mereka yang buat, tapi mereka tetap sujud demi apa? Demi keamanan sementara. Hari ini nama mereka tidak ada dalam sejarah, benar kan? Yang bikin patung pun juga nggak ada dalam sejarah. Ya, bahkan patungnya ada dalam sejarah. Tetapi nama ketiga pemuda ini tercatat untuk kekekalan, untuk hal kekekalan. Amin. Ya, Yesus berkata seperti ini dalam Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa memulihkan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Paulus berkata, ya, penderitaan ringan yang sekarang ini itu akan menghasilkan kemuliaan yang kekal. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal gitu loh. Jadi yang apa yang kita lihat hari ini itu nggak kekal gitu, yang kita lihat di mata hari ini. Nah, kita mulai perspektif kita adalah perspektif kekekalan yang kita nggak bisa lihat, tetapi kita bisa hidup di dalamnya. Dan kita menghidupi gitu untuk kekekalan itu. Amin. Ya. Jadi mengapa ya kita mudah takut? Karena apa? Karena kita memandang komentar orang, popularitas, jangan-jangan nggak populer kita. Nanti kalau gini-gini aja, nanti tidak diundang khotbah kemana-mana, ya kan? Cari yang populer. Oh, sekarang yang populer apa sih? Cari. Ya. Tapi bukan Tuhan, engkau mau sampaikan apa pada umatmu, enggak seperti itu. Takut komentar orang, ya. Takut jabatannya mungkin, oh aku kalau rajin ibadah, kalau aku rajin persekutuan, atau aku hal-hal yang rohani, aku terus, atau katakanlah aku kalau nggak ikuti orang sekitarku, nanti aku nggak dapat jabatan. Ya kan seperti itu, ya kan? Untuk bisa jabatan, aku harus sama dengan mereka. Atau kita, kalau aku seperti ini, aku mengengkang kebenaran Tuhan, aku nggak nyaman nih, terancam hidupku. Ya. Jadi cari keuntungan jangka pendek. Yang penting sementara ini untung, ya kan? Raih yang jangka pendek itu yang nanti sementara itu, yang nanti kekal nantilah. Nanti kalau aku mungkin udah tua, mungkin kalau aku udah pensiun, kalau aku udah banyak waktu, baru ngurusi yang namanya kekekalan, baru ngurusi tentang pelayanan, baru ngurusi tentang bagaimana menyembuhkan orang atau hidup di dalam Kristus. Itu nanti. Aku lagi nyaman. Seperti yang aku lakukan dulu juga, ya nyaman kok. Aku jadi atlet, ya kan. Poli nyemes orang dapat bonus. Ya kan? Nah itu jadi nyaman. Wah, poli pada ngumpul semua lihat dielu-elukan, ya kan? Nah, masih eman-eman waktunya. Nah, tapi nggak ada kata terlambat. Ada kesaksiannya, kesaksian dari guru kita Andrew. Dia membagikan ada 2 kisah nyata dalam kehidupannya. Ya, suatu saat ada orang yang membakar semua kaset dan buku-bukunya, dibakar. Tidak jumlah sedikit, banyak dibakar. Supaya apa? Supaya pengajarannya Andrew ini tidak berkembang. Ya. Bertahun-tahun terus menjelekkan Andrew terus, dijelek-jelekan dia terus. Nah, suatu hari di konferensi, pria ini datang dan berlutut dan memohon maaf. Ya. Mengapa? Karena Andrew menjaga hati yang benar, tidak masalah, ya kan? Tidak membalas dan tidak pahit. Ya. Sering kita juga dilakukan seperti itu. Sepertinya kita ini dicegah supaya nggak bertumbuh, supaya nggak berkembang, ya kan? Banyak orang yang misalnya membakar popularitas kita supaya kita nggak kesana kemari, nggak dikenal orang, ya. Tetapi kita bisa menjaga hati kita, ya. Jangan pahit, jangan balas, jangan jengkel, ya. Tetap memiliki hati yang benar,
Amin. Kesaksian kedua, Andrew juga, ya, setelah dia punya pelayan, ya, dia seorang pelayan internasional, ya, pelayan yang istilahnya hamba Tuhan internasional, ya, suka menyerang dia, ya. Puluhan tahun orang yang sama ini terus menjelek-jelekan lah, seperti itu, menyerang pengajaran dari Andrew. Suatu saat orang yang sama ini mengundang Andrew ke rumahnya, ya. Nah, mengundang Andrew ke rumahnya, mereka berbincang dan akhirnya sadar saat ini mereka melayani bersama, ya, mengakui pelayanannya. Kenapa? Karena Andrew ini terus memikirkan tentang kekekalan, ya, bukan balas dendam sesaat. Ya, jadi kalau hari ini ada rekan kita, ada orang yang mungkin, ya, menjelekkan kita atau mencegah untuk pengajar kebenaran kasih karunia ini tidak menyebar, ya, jangan sakit hati, tetap, ya, membuka hati. Karena apa? Siapa tahu dia besok menjadi sponsor kita. Amin. Nah, gitu loh, ya. Orang yang menjaga roh yang unggul, Tuhan sendiri yang akan mempromosikan itu. Ya, Tuhan yang akan mempromosikan. Nah, saat ini berhenti hidup untuk disukai manusia. Ya, berani menyampaikan kebenaran dalam kasih. Tidak dengan marah, tapi penuh kasih dan penuh dengan integritas. Ambil keputusan berdasarkan kekekalan dalam hal apa? Hubungan kita dengan orang. Dalam hal karier, dalam hal bisnis, dalam hal pelayanan. Ya, integritas itu penting sekali. Nah, setiap pilihan harus dilihat dari sudut kekekalan, bukan kenyamanan yang sesaat. Ya, jadi mulai jaga hati, tetap lembut, tetap mengasihi sekalipun kita diserang, diejek, ya, tetap memberkati sekalipun kita disakiti. Amin. Gampang? Tidak gampang, ya, tapi sederhana toh. Sederhana, tapi tidak mudah. Ya. Nah, kesimpulannya, ya, hidup berdasarkan pandangan kekal, sudut pandang kekal, ya. Nah, apa artinya kehilangan teman kalau kita, ya, kehilangan kebenaran? Apa artinya kehilangan teman karena kita melakukan kebenaran? Ya. Apa artinya dikritik karena bersikap benar? Ya. Apa artinya kehilangan beberapa kenyamanan karena kita akan mendapatkan upah yang kekal? Amin. Kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Kita mendapatkan kemuliaan jauh lebih besar lagi. Ayat terakhir, 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Silakan dibaca. 2 Korintus 4 ayat 18. Silakan dibaca. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kamu tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Artinya yang kelihatan ini ada apa enggak? Ada. Dan di depan mata, di sekitar kita. Tapi itu bukan yang menjadi perhatian kita yang utama. Melainkan yang tak kelihatan itu yang menjadi fokus kita. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin. Ya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada apa yang kita alami hari ini. Ya, jadi kabar baiknya, ya, kabar baiknya ketika kita tidak fokus pada hal-hal yang sementara, yang kelihatan, yang sekitar kita, yang sepertinya menindas kita, ya, itu hanya sementara. Tapi kita fokus pada kekekalan, karena di dalam kekekalan itu kita akan hidup. Kehidupan kita yang sebenarnya di situ. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami boleh belajar tentang perspektif kekal, di mana kami tidak fokus dengan apa yang kami lihat secara jasmani,
Tapi kami melihat apa yang Engkau perbuat dalam setiap kehidupan kami dan apa yang Engkau sudah lakukan, pekerjaan-pekerjaan baik, itu aja Tuhan yang menjadi fokus kami. Baik itu, identitas kami tidak ditentukan oleh apa yang ada di dunia ini. Identitas kami ditentukan oleh bagaimana Engkau menciptakan kami, memberikan kami roh-Mu di dalam hidup kami, roh yang sempurna, roh yang mempunyai otoritas, roh yang mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan bersama-sama dengan Engkau juga Tuhan, kami mengerjakan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Untuk membebaskan, untuk memerdekakan orang dengan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan hari ini Tuhan, kami mau berjalan terus Tuhan di dalam kekekalan itu. Cara pandang kami seperti apa yang Kau pandang dalam hidup kami. Sehingga kami juga memandang setiap orang-orang yang ada di lingkungan kami seperti Engkau memandang mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami siap Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu di sisi Tuhan, jemaat yang tidak hadir yang saat ini Mas Budi sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit Tuhan, dan kami percaya ada kuasa di dalam dia yang sanggup melenyapkan semua sakit penyakit dalam tubuhnya. Dan hari ini kami bersepakat Tuhan, semua sakit penyakit dalam tubuhnya pergi. Tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun hal-hal yang menyebabkan sakit penyakit di dalam tubuhnya. Dan mengalami kebangunan lagi, mengalami kebugaran, kesehatan, dan pemulihan yang luar biasa. Melayani Engkau dengan berapi-api kembali. Dan tidak akan pernah sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami semua jemaat-Mu yang saat ini masih ada sakit penyakit dalam tubuh kami. Itu ada dalam tubuh kami. Tetapi kami percaya semua sudah Kau kalahkan di atas kayu salib. Dan dengan otoritas, dengan kuasa yang sama yang membangkitkan Engkau di dalam kematian Tuhan. Dengan kuasa itu Tuhan, saat ini kami usir semua sakit penyakit dalam tubuh jemaat-jemaat-Mu kami semua Tuhan. Tidak ada sakit penyakit lagi Tuhan. Sehingga kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ajaib, panggilan-Mu Tuhan, untuk kami mengerjakan hal-hal yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Kami sehat, kami makmur, kami pulih, dan kami akan memulihkan banyak orang, memerdekakan banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saatnya kami menerima berkat-berkat-Mu Tuhan, dan kami akan hidup di dalam semua berkat-Mu Tuhan, yang bahkan Engkau limpahkan pada kami ketika kami tidur. Mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang begitu dalam, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita semua. Bila semua langkah kita semakin intim dengan Tuhan, setiap hati dan ucapan kita semakin dekat dengan hatinya, dan setiap hari kita dipenuhi dengan kuasa hadiratnya. Pergilah dengan damai sejahtera, jadilah terang di tengah dunia, dan alami kuasa keintiman dengan Bapa yang membawa pemulihan, kekuatan, dan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Haleluya. Merdeka.